Nggih. Matur nuwun, Mas. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Abimanyu ya. Tadi sempat sekilas anak-anak training datang bantu ngebor nyiapin PCB. Nah, menjawab pertanyaan beberapa rekan-rekan yang beli MBR AB, kemudian tanya di saya, Kang, kalau MBR-nya dipakai untuk tembak baterai gimana? Loh, emangnya kenapa kok sampai bertanya seperti itu ke saya ya? Apakah ada masalah gitu kan? Karena bilangnya banyak pengalaman kalau power supply dipakai tembak baterai sering rusak. Jadi katanya seperti itu kalau dipakai untuk nembak baterai itu banyak yang rusak di power supply. Nah, kalau di AB ya, kalau di AB sebetulnya insya Allah tidak ada masalah MBR dipakai untuk nembak baterai, dan sudah tak buktikan sendiri sebenarnya bisa. Kan di AB itu ada dual mode ya Mas, ada dual mode denyut dan mode konstan. Nah, kalau misalkan kita khawatir dengan mode konstan atau mode yang seperti pabrikan, kenapa tidak difungsikan sebagai mode denyut gitu kan? Kan ada dua mode yang saya bilang tadi, dua mode konstan dan mode denyut. Nah, itu sudah pernah lama tak coba, itu sudah pernah. Cuman karena ada yang tanya ya baru saya ingat tak jawab sambil ya saya live seperti ini ya. Nah, tadi saya punya ini tab ya, tab P6800 ya, tab 2 ya, Samsung tab 2. Ini tadi bener-bener baterainya kosong, sama sekali baterainya kosong. Lalu saya cas, saya tembak baterainya juga, teman-teman lihat di sini kan ada kabel ini yang saya kelupas, ini kabelnya tak kelupas. Dan ini biasanya tak pakai untuk ngetes MBR sebagai power supply, tab ini. Jadi ini sudah tak kelupas plus dan minnya yang di soket baterai. Lalu saya tembak pakai MBR AB. Tak pakai mode denyut. Ya, tak pakai mode denyut. 5-10 menit sudah terisi, sudah bisa untuk nyala. Kalau kepingin cepet ya jadikan mode konstan. Kan intinya hanya untuk mancing toh, istilahnya untuk memancing baterai itu supaya bisa dipakai lagi kan, untuk ngetes saja kan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau nanti MBR-nya rusak atau apa. Saya bilang MBR AB itu dibuat dari nol, mulai dari PCB seperti yang rekan-rekan lihat tadi toh.
ngebori, ngisi komponen, semuanya dari nol kecuali SMPS-nya kita beli ya. Kalau SMPS saya nggak buat karena saya nggak lama kalau untuk ngerangkai harus sampai ke SMPS ya. Ya. Jadi ini untuk nembak baterai pakailah mode denyut. Denyutnya dibikin frekuensinya tinggi, ketuknya tinggi. Dipakai ketuknya tinggi sehingga ibaratnya baterai itu misalkan kosong sama sekali, diisinya perlahan. Sama dengan kalau rekan-rekan punya mobil misalkan tekor akinya ya, akhirnya tekor, dibawa ke tukang cas aki, pasti bilangnya 1 hari kan? Bilangnya sehari. Kenapa? Karena supaya pengisian di dalam sel-sel aki itu bagus. Yuk bisa aja dikasih tegangan tinggi. Contoh misalkan baterai itu kinerjanya 3,7 volt. Teman-teman kasih misalkan tegangan langsung tinggi 6 volt, 7 volt, mungkin 9 volt supaya cepat terisi. Tapi selnya rusak nggak nanti? Cepat terisi, tapi juga berisiko di sel baterai atau selnya aki toh. Nah kalau di AB kan sistemnya kan ngisi ampernya perlahan, disuntik perlahan. Nah setelah terisi baterainya kuat untuk menyalakan HP, barulah dicas di mesinnya sendiri. Yo sama aja, teman-teman ngecas aki mobil mungkin setengah jam sudah terisi. Habis itu karena buru-buru mau dipakai jalan, kan langsung dipasang di mobil, starter bisa dipakai jalan dan sambil jalan kan terisi. Logikanya seperti itu loh. Cara berpikirnya seperti itu. Oh iya, lek tak cas cepet, ada kemungkinan mungkin nanti power supply ku rusak, mati. Ada perasaan khawatir kan? Sama juga kalau tukang cas aki itu, kalau teman-teman suruh cepet-cepet Pak, setengah jam tak ambil ya, pasti dia bilang nanti nggak maksimal ya, pasti seperti itu. Yo sama, MBR pun kalau dijadikan alat untuk ngecas baterai, yo bisa. Pengen lebih safety, pakailah mode denyut, ngisinya perlahan, tapi maksimal nanti. Yo sambil kita ngerjakan apa, sambil kita ngisi nggak masalah gitu loh. Pengen cepet, maksimalkan, resiko di sel baterai rusak. Contoh kayak gini nih, ini biar teman-teman juga tahu ya, nggak hanya teori saja ya, seperti ini. Ya. Di depan ini ada MBR versi 2. MBR versi 2 ya. Ini MBR versi 2, tegangan 3 sampai dengan 9, standar 3 sampai 9 volt. Up to ya, maksudnya up to. Bukan jack yang diundang. Ini belum saya isi program nama, jadi kalau dinyalakan dia seperti ini displaynya. Kadang tidak nyala, kadang nyala. Ini faktor karena apa? Kristalnya kerja, 16 MHz nya kerja, jadi seperti ini. Nah terus ini tab 2 tadi yang saya bilang P6800. Saya kepingin nembak baterainya karena ini udah lama nggak kepake. Hanya saya pakai untuk tester MBR, dijadikan PSU itu aja. Setting di sini tegangan seperti semula. Biasanya kita tembak baterai 4 volt, 4,5 ya. Anggap aja seperti itu. Nah, ini kan masih mode denyut nih. Mode denyut, jadikan mode konstan dulu ya. Mode konstan. Setelah itu kita kepingin tegangannya tegangan baterai. Turunkan dulu, ini masih 5, sekian. 4,5, 4,4, 4,3, 4,1. Nah udah sekitar ini dulu ya. Lalu kita colok probe-nya ini, outputnya MBR ini kita pasang di baterai. Saya kalau nggak pakai ini nggak kelihatan. Matanya sudah plus. Jepitkan di kabelnya baterai, kabel konektornya baterai. Nah setelah dijepitkan gini, tegangannya memang turun, tidak apa-apa. Kita pakai mode denyut, kurangi sedikit.
dikurangi sedikit boleh, atau kalau memang pengen tahu baterai itu kalau dicas kan pasti ampernya naik ya. Kan ini belum kelihatan ada ampere naik. Ya kita naikkan aja voltasenya. Apa ini? Sudah mulai ada pergerakan, ya. Ini sudah mulai ada pergerakan. Saya deketin kameranya. Sudah ada mulai pergerakan. Nah, kalau teman-teman takut atau pengalaman karena dipakai PSU-nya mati atau rusak, ini kita mainkan, denyutnya kita mainkan. Denyut kita mainkan. Sehingga hantaman ampernya itu jadi fluktuatif, naik turun. 3,4 masih kurang. 3,4 masih kurang, kita naikkan. Volt ya, yang kita naikkan volt. Ampere biar aja. Volt aja kita naikkan. Nah, mulai naik kan pengisiannya 3,8 4 volt 1,2. Ini lebih safety di apa? Di PSU-nya lebih safety. Kalau teman-teman pakai PSU kan nggak ada mode denyutnya seperti ini gitu. Ya. Jadi pakailah mode denyut untuk tembak baterai. Jangan khawatir rusak. Saya bilang MBRAB dibuat dari nol, dari awal. Jadi nggak usah khawatir ada kerusakan. Saya bantu 100%, saya bantu, hanya jasa lo ya. Jasanya saya kasih jasa free, service free. Tapi kalau komponen, paling komponen kalau misalkan kalah hanya FET. Dan itu pun nggak se ekstrim kalau kita shotkan toh. Ini kan cuma untuk ngecas nembak baterai. FET di sini aman, nggak ada panas sama sekali. Ya. Kalau di shotkan, bukan untuk tembak baterai, untuk ngetes pakai apa namanya, kayak saya biasanya ngetes pakai silet kayak gini, silet Gold Tatra kayak gini, ya pasti agak anget heatsinknya atau pendingin FET yang ada di sini agak anget. Ya. Tapi kalau hanya untuk nembak baterai seperti ini, sama sekali nggak ada panasnya. Jadi aman, nggak usah takut. Kan kalau untuk nembak baterai rusak, nggak popo, rusak di benak nih mas, rusak dibetulin lagi. Pengisiannya seperti ini jadinya, sistem denyut. Nah kalau denyutnya mau dikurangi lagi, nah ya bisa tetap, ini bisa tetap ngisi, tapi agak lambat. Sistem pemukulan atau sistem pengisian ampere di baterai itu agak lambat. Ya kan, dari 0 langsung ke 1 ampere, 0 ke 0,8 ampere. Ini kita mainkan. Kenapa? Ada mode denyut, kenapa nggak difungsikan? MBRAB beda loh, dual mode loh. Pengen mode konstan ya seperti ini, konstan, langsung hantaman 1 ampere. Hantamannya kenceng, baterai cepat terisi penuh, tapi selnya bisa rusak. Ya kalau begini kan dia naik turun, ada nafasnya. Ibaratnya air gitu, kadang dikasih air besar, limbah, istilahnya dikasih sentok apa ya, guyuran air besar, nanti guyuran air kecil, air besar, air kecil, seperti itu. Jadi awet, baterainya juga nggak gampang rusak, alat juga aman. Ini tetap bisa ngisi, nggak masalah, ini tetap bisa ngisi ya. Kayak gini. Pinter-pinternya kita memanfaatkan mode denyutnya. Loh, nggak ada fungsi mode denyut, kenapa nggak kita pakai? Jadi kalau dipakai sebagai MBR, sebagai tembak baterai, caranya seperti ini. Pakailah mode denyut. Abaikan yang di atas loh ya, karena ini belum terisi IC Atmega display nama, jadi dia lari-lari seperti ini. Ini karena kristalnya kerja, kristal 16 MHz nya kerja. Kamu bisa menyembuhkan ini? Ya. Jadi seperti itu teman-teman, kalau misalkan mau pakai MBRAB sebagai tembak baterai, mainkan aja mode denyut supaya aman. Tapi memang agak lama, seperti penjelasan saya tadi. Aki mobil minta 1 jam penuh, ya pasti sama orangnya dicas atau dikasih tegangan gede supaya cepat penuh, tapi selnya berisiko rusak.
selnya berisiko rusak. Sama juga baterai HP. Langsung tembak misalkan 12 volt, langsung tembak 9 volt. Ya cepet terisi. Tapi ya baterainya rusak. Mungkin nanti gampangan ngedrop. Kok sekarang habis diservis kok baterainya cepet habis ya Kang. Misalkan ada keluhan seperti itu, misalkan ya kita nggak tahu toh. Misalkan ada keluhan seperti itu, ya perasaan sih kita kerjainnya yo biasa kayak kita nembak baterai. Ya, jadi kayak gini untuk dijadikan sebagai PSU MBR sebagai untuk nembak baterai. Nah, tadi bisa kelihatan ya. Tadi main ampernya 1 ampere loh ya. Tadi kan bermain di 1 ampere. Semakin baterai penuh, ini nanti ampernya semakin mengecil. Semakin turun ampernya. Tadi masih 1 amperan. Sesaat tadi ya, beberapa mungkin 1 menit sebelumnya atau beberapa detik yang lalu masih 1 ampere. Ini sekarang sudah turun, berarti kan baterainya mulai terisi itu. Ya kan? Ini kita coba aja apakah sudah kuat untuk menyalakan tab ini. Nggak masalah, jadi 5,3 volt nggak masalah. Kenapa? Tadi kan memang ngisi. Sedangkan baterai itu kan juga ada ibaratnya ada lawan kan. Dia juga punya tegangan sendiri, yang ini juga punya tegangan. Jadi biar dijelasin. Ini harus lebih besar. Ini lebih besar dari daya di baterainya ini gitu. Coba kita tes. Apakah sudah bisa untuk nyalakan ini tab. Nah, lihat aja ada isinya berapa persen gitu. Kita tunggu sebentar. Nah, bunyi toh. Pertandakan pengisiannya memang baru sebentar. Ya, baru sebentar pengisiannya. Berapa persen? 8%. Nah, setelah 8% seperti ini sudah bisa nyala, ya wis. Tinggal pasang, rapikan, cas seperti biasa sambil kita tes apakah IC chargernya normal. Gitu loh. Pinter-pinternya mas, pinter-pinternya teman-teman itu memanfaatkan MBR AB untuk PSU, untuk tembak baterai seperti itu loh. Di sini ada keterangan juga, sambungkan charger, berarti kan memang habis. Ini memang habis. Tab ini nggak pernah dipakai. Saya pakai hanya untuk ngetes MBR untuk jadikan PSU itu aja. Makanya lama. Nggak pernah kepakai dan anak saya tak larang sering-sering main tab. Bisa kan untuk nembak baterai ya. Nembak baterai MBR juga bisa mode denyut. Ya. Jadi itu contoh MBR AB untuk nembak baterai. Kalau khawatir dengan mode konstan, pakailah mode denyutnya. Ini banyak fungsinya, Dengan adanya mode denyut itu fungsinya macam-macam. Tergantung pinter-pintere awake dhewe lah mas, memanfaatkan alat yang ada. Lek jenengan atau teman-teman wedi misalnya punya PSU pabrikan terus dipakai nembak baterai terus wedi lek rusak, ya pakai punya AB. Silakan pakai punya AB yang ada mode denyut. Terus ojo kuatir lek rusak, tak garansi mas, jasa servisnya tak benak nih. Paling kalau misalkan bener-bener ekstrim hanya fat kok. Fat aja yang rusak. Dan yang jelas untuk semua part atau komponennya ada di saya.
Karena itu tadi kembali saya bilang kita buatnya dari nol, bukan kita beli modul pabrikan seperti book regulator itu yang harga 80-100 ribu, kemudian dikasih SMPS, dikasih adaptor, di packing, di box lalu dijual. Saya tidak seperti itu. Jadi dari awal kita buat memang dari nol, dari mulai desain PCB-nya, dari mulai pelarutan, terus ngebor, ngisi komponen, ngetes, assembling, semuanya dari nol. Ya, semuanya dari nol. Jadi nggak usah ragu, nggak usah bingung lah enek opo-opo. Kalau ada masalah di produk AB gimana Kang? Saya bantu. Yang penting saya tetap sehat, bisa mengcover rekan-rekan, bisa bantu servis perbaikan. Dan ini yang lagi saya progres V3 ya, V3 itu untuk apa namanya, komputer atau laptop. Insya Allah ya, masih eksperimen V3 itu ringnya antara 6 sampai dengan 20 ya. Mudah-mudahan sih 6 sampai 20 bisa tercover lah istilahnya ya. Kan kalau untuk apa namanya, kalau untuk laptop itu kan butuhnya 19 volt ya. Teman-teman beli itu tadi yang saya bilang, book regulator step up step down ya, bisa pakai itu bisa dirangkai pakai SMPS, terus dijadikan adaptornya apa namanya, adaptornya laptop ya bisa. Wong di book regulator itu kan juga ada trimpot pengatur tegangan loh, kan ada pengatur tegangan, jadi ya bisa pakai itu kalau mau yang simple, nggak mau istilahnya nggak ragat atau nggak biaya banyak gitu loh. Tapi perbedaannya dengan di AB nggak ada denyut, modenya nggak ada denyut. Kalau di AB kan ada denyut. Nah, ini yang lagi saya progres ya, mudah-mudahan berhasil ya. Saya masih nunggu lembaran PCB-nya karena pakai fiber khusus untuk yang V3 ya. MBR V3 ini saya pakai ini apa namanya, PCB fiber. PCB fiber itu lebih apa ya, lebih tebel tembaganya, sehingga kan kalau dipakai ini apa ini, sebentar, ini yang mau saya tunjukkan ke teman-teman, lagi saya progres ini. Tapi tentu saja budget harganya juga beda, karena yang saya pernah ceritakan SMPS-nya 30 ampere, 20 sampai 30 ampere. Kalau SMPS yang versi 2 dipakai di versi 3, saya yakin nggak akan kuat. Jadi kayak gini. Ini yang lagi saya progres. 6 sampai dengan 20 volt up to ya. 6 sampai 20 volt itu up to, dalam artian up to itu mudah-mudahan bisa tercapai sekian. 6 sampai dengan 20 volt up to, dan ampernya insya Allah 15 sampai 20. Ini masih prediksi ya, masih prediksi saya, karena belum ada satu PCB pun yang kita buat, masih nunggu fiber. Tadi saya pesan dari Jakarta lembaran PCB fiber. Ya. Di sini ada gulungan trafo donatnya, ada 2. Jadi tak jelasin yang V3 ini sedikit. Ini adalah double mesin, ibaratnya mobil gitu, mesinnya 2 ya. Pistonnya atau fatnya ada 4, ada fat besar-besar ini 170 ampere. Ini fatnya 170 ampere, ada jumlahnya 4 biji.
Jumlahnya 4 biji untuk mengcover supaya tegangan juga naik, ampere juga naik ya. Pengontrolnya cuma satu, pengontrol modulnya jadi satu. Jadi bisa dimainkan mode denyut, ibaratnya gantian, mesin satu dengan mesin satunya bergantian, pompanya bergantian. Bisa dijadikan mode konstan, ibaratnya 4 buah piston, 4 buah fed ini kerja barengan. Makanya saya tadi bilang bahwa SMPS yang 10 ampere nggak akan kuat. Pasti nanti SMPS-nya yang protek atau SMPS-nya yang mati, kalah. Harus cari SMPS yang minimal 20 atau 20 ke atas. Makanya saya bilang tadi harganya tentu beda dengan yang V2. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Yang misalkan V1 ada untuk tegangan 2 volt ke bawah, kemudian V2 juga ada. Nah, ini yang lagi saya progres V3. V3 yang istilahnya itu tadi bisa untuk, insya Allah bisa untuk laptop. Ya. Oke. Sementara itu trik atau review saya tentang bagaimana MBR AB digunakan sebagai tembak baterai. Untuk Mas yang di mana tadi ya, Mas Hari Potlot ya, di Sulawesi, pengambilan JNT sore hari. Jadi setelah luhur, setelah Jumat nanti saya packing. Baru sekitar biasanya jam 6 atau jam 7 malam kurir JNT itu ngambil. Terima kasih, selamat siang ya. Sukses selalu, jaga kesehatan. Ingat, di tengah kondisi seperti ini ya tetap harus semangat. Kita sebagai tulang punggung keluarga jangan sampai patah semangat. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.